Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran akidah akhlak di pertemuan yang ke-13. Sebelumnya Ibu buka dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syirik ya. Materinya bisa kalian lihat di halaman 47. Syirik. Nah, pengertian syirik. Syirik merupakan lawan dari tauhid. Jadi lawannya syirik yaitu tauhid. Nah, sedangkan tauhid sendiri kita udah pernah mempelajarinya, yaitu tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya. Nah, adapun syirik adalah kebalikan dari tauhid, yaitu menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat atau salah satunya. Nah, jadi menyekutukan Allah, menduakan Allah. Ya, syirik itu menduakan atau menyekutukan atau menduakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya atau salah satu di antara dari yang tiga itu. Ya. Contohnya seperti meyakini bahwa ada makhluk selain Allah yang memiliki rububiyah atau mempersembahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah seperti berdoa, meminta pertolongan atau perlindungan kepada kuburan atau jin. Nah, begitu pula takut kepada selain Allah dan menyembelih hewan bukan karena Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk dalam hal asma dan sifatnya. Ya, itu adalah penjelasan syirik, yaitu menyekutukan Allah dari ketiga tauhid tersebut atau salah satunya. Tadi contohnya itu ya. Nah, syirik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu syirik akbar. Syirik akbar itu syirik besar dan syirik asghar, syirik kecil. Ya, jadi syirik itu ada dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian, nah di sini bahayanya. Nah, bahaya syirik. Syirik merupakan penyakit akidah yang paling berbahaya bagi kehidupan manusia. Ya, jadi syirik itu penyakit dalam akidah seseorang. Nah, apa bahayanya? Yang pertama di situ, syirik merupakan dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah jika sampai meninggalnya manusia tersebut tidak bertaubat. Nah, dosa syirik menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Nah, ini kekal di dalam neraka kecuali, ada kecualinya, apabila dia bertobat kepada Allah sebelum meninggal. Nah, mana dalilnya? Ada dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, itu dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian bahaya yang kedua, tadi bahaya yang pertama syirik merupakan dosa yang paling besar, dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 48. Kemudian yang kedua bahayanya, syirik menggugurkan seluruh kebaikan. Nah, perbuatan syirik akan menggugurkan semua amal kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang muslim. Jadi udah capek-capek berbuat baik, ternyata dia berbuat syirik, maka kebaikannya itu gugur, hilang ya. Rugi ya kan. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88, yang artinya itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah atau hilanglah
dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi bahayanya kita udah melakukan kebaikan, tapi karena orang tersebut berbuat syirik, maka kebaikannya akan lenyap. Ya. Nah, itu dalilnya dalam surat Al-An'am ayat 88. Kemudian bahaya yang ketiga, syirik melahirkan ketakutan dalam hidup. Ya, perbuatan syirik juga akan menimbulkan berbagai macam perasaan takut dan membuat manusia menjadi pengecut. Hal itu dikarenakan orang yang berbuat syirik tidak bergantung sepenuhnya pada Allah, tidak tawakal kepada Allah. Padahal hanya Dia yang maha kuat dan lagi perkasa. Ya, jadi hidupnya itu selalu dalam ketakutan dan pengecut. Nah, mana dalilnya bahwa bahaya syirik itu melahirkan ketakutan? Ada dalam surat Ali Imran ayat 151. Yang artinya akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tetap tempat kembali mereka ialah neraka, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Jadi neraka adalah tempat kembali yang paling buruk, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang zalim. Dalilnya ada dalam Ali Imran ayat 151. Nah, itu yang bahaya yang ketiga. Kemudian bahaya yang keempat, syirik akan menghinakan manusia. Syirik menyebabkan manusia menjadi hina. Contohnya, meminta berkah kepada binatang yang dianggap keramat. Perbuatan ini sangat tercela. Masa meminta berkah kepada hewan yang hewan itu kedudukannya, yang manusia itu kedudukannya lebih tinggi daripada binatang, ya kan? Manusia kedudukannya lebih tinggi dari binatang. Ini mencari berkahnya kepada makhluk lagi yang di bawah dia. Nah, perbuatan ini sangat tercela, ya kan? Meminta berkah kepada binatang yang dianggap keramat itu adalah perbuatan yang sangat tercela dan hanya mendatangkan murka Allah terhadap pelakunya. Ya, jadi meminta keberkahan itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, semua itu kita itu harus meminta segala sesuatu, sampai barang yang sekecil apapun kita mintanya hanya kepada Allah. Nah, itu adalah bahaya dari syirik, ada 4. Ya. Nah, untuk tugas di pertemuan kali ini, silahkan kalian meringkas aja. Meringkas pengertian syirik dan bahaya syirik beserta dalilnya. Ya, tugasnya ulang lagi, meringkas pengertian syirik dan bahaya syirik beserta dalilnya. Itu aja untuk materi akidah di minggu ini, di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu halwa minta maaf. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah datangnya dari ibu dan dari syaitan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.